Meta Mobile Legends Mei 2026, dominasi hero sustain, dan fleksibilitas draft jadi kunci kemenangan. Perubahan meta kembali mengguncang scene kompetitif Mobile Legends Bang pada Mei tahun 2026. Jika sebelumnya permainan cepat dengan asasan mekanik tinggi menjadi ciri khas ranked maupun turnamen profesional, kini arah permainan berubah drastis menuju pertarungan yang lebih panjang, penuh sustain, serta mengutamakan fleksibilitas draft. Tim yang mampu membaca tempo pertandingan dan menyusun komposisi hero secara cerdas kini memiliki peluang kemenangan jauh lebih besar dibanding sekadar mengandalkan skill individu. Fenomena ini terlihat jelas dari meningkatnya popularitas hero-hero dengan kemampuan crowd control, regenerasi tinggi, serta utilitas besar dalam team fight. Sementara itu, hero dengan gaya permainan agresif dan mengandalkan burst instan mulai mengalami penurunan efektivitas akibat semakin padatnya kontrol area dan rotasi cepat antar lane. Dalam meta terbaru, sejumlah hero masuk kategori SS tier dan hampir selalu menjadi prioritas PK maupun ban di rank tinggi hingga turnamen profesional. Kehadiran mereka dianggap mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam beberapa momentum team fight. Harley masih jadi ancaman besar di jungle. Nama Harley kembali menjadi salah satu jungler paling menakutkan musim ini. Hero Mage Season tersebut tetap mendominasi karena kemampuan burst damage yang sangat tinggi sejak early game. Kombinasi skill yang cepat, mobilitas tinggi, serta kemampuan menghilangkan hero core lawan dalam hitungan detik membuat Harley menjadi pilihan favorit banyak pemain jungler. Selain itu, Harley juga unggul dalam rotasi cepat untuk membuka map dan melakukan pressure di gold lane maupun mid lane. Dalam meta yang mengutamakan tempo agresif, kemampuan Harley melakukan snowball sejak menit awal menjadi alasan mengapa hero ini masih sangat sering masuk daftar ban. Glue jadi monster, XP, dan roamer. Di lini depan, Glue menjadi hero dengan tingkat ban rate tertinggi pada Mei tahun 2026. Hero tank ini dinilai terlalu kuat karena memiliki kombinasi crowd control, sustain, dan kemampuan mengacaukan formasi lawan secara bersamaan. Sebagai XP loner, Glue mampu bertahan dalam lane dengan sangat lama sambil terus memberikan tekanan kepada lawan. Sementara saat dimainkan sebagai roamer, Glue menjadi alat inisiasi yang sangat menyulitkan backline musuh. Skill ultimate miliknya memungkinkan Glue menempel pada target dan memaksa lawan kehilangan posisi ideal dalam team fight. Situasi ini membuat banyak marksman maupun magi sulit memberikan damage secara maksimal. Sora jadi fenomena baru. Salah satu kejutan terbesar meta Mei tahun 2026 adalah munculnya Sora sebagai fighter assassin paling komplit saat ini. Hero tersebut langsung menjadi favorit karena fleksibilitasnya yang bisa dimainkan di XP lane maupun jungle. Sora memiliki kombinasi damage besar, sustain kuat, mobilitas tinggi, dan kemampuan duel yang sangat efektif. Dalam banyak pertandingan ranked tingkat tinggi, Sora bahkan mampu menjadi pembeda sejak early game karena sangat sulit dihentikan ketika sudah unggul level maupun item. Keunggulan lain dari Sora adalah kemampuannya menyesuaikan gaya bermain sesuai kebutuhan tim. Ia dapat menjadi inisiator, damage dealer, hingga split pusher secara bersamaan. Marcel dianggap terlalu kuat. Pendatang baru bernama Marcel juga menjadi pusat perhatian komunitas. Hero support ini langsung mendapat label broken karena utilitasnya dianggap terlalu besar dibanding support lain. Marcel memiliki kemampuan membuka vision map dengan aman sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada hero core. Dalam meta yang sangat bergantung pada positioning dan kontrol area, kehadiran Marcel membuat tim lebih mudah mengatur objektif seperti turtle maupun lord. Tidak sedikit pemain profesional yang menilai Marcel menjadi salah satu faktor terbesar meningkatnya popularitas komposisi sustain di meta saat ini. Perubahan paling terasa musim ini adalah meningkatnya efektivitas hero sustain. Team fight kini cenderung berlangsung lebih lama dibanding beberapa musim sebelumnya. Hero seperti Estais, Florin, Minotaur, dan Hilda menjadi semakin populer karena mampu menjaga ketahanan tim dalam pertarungan panjang. Estes dan Florin kembali naik daun berkat kemampuan healing besar yang membuat hero frontline sulit ditumbangkan. Sementara Minotaur menjadi pilihan ideal untuk membuka tim fight sekaligus memberikan efek crowd control berlapis. Di sisi lain, Hilda menjadi simbol kuatnya meta sustain agresif. Hero ini mampu mengganggu rotasi lawan sejak early game sambil tetap memiliki durability tinggi untuk bertahan dalam war panjang. Meta sustain juga membuat permainan lebih mengutamakan koordinasi tim dibanding aksi solo mekanik tinggi.
Banyak pertandingan kini ditentukan oleh momentum team fight objektif dibanding duel individu. Naiknya popularitas hero sustain dan crowd control secara otomatis berdampak pada menurunnya efektivitas assassin klasik. Hero seperti Link, Lancelot, dan Fanny mulai mengalami kesulitan besar, meski masih memiliki potensi carry tinggi di tangan pemain berpengalaman. Ruang gerak mereka kini jauh lebih sempit akibat banyaknya efek disable serta rotasi map yang lebih disiplin. Link misalnya, kini lebih mudah diantisipasi karena banyak tim langsung menumpuk crowd control ketika ia masuk ke area belakang. Fanny juga semakin sulit berkembang karena permainan cepat membuat buff jungle lebih sering diinvasi sejak awal pertandingan. Kondisi ini menyebabkan banyak pemain mulai beralih ke jungler semitang atau fighter yang lebih stabil dalam tim fight panjang. Perubahan lain yang cukup signifikan adalah bergesernya fokus permainan dari gold lane menuju kontrol map melalui XP dan jungle. Jika sebelumnya marksman menjadi pusat strategi utama, kini tim lebih memilih mempercepat dominasi map menggunakan hero frontline dan jungler agresif. Gold lane tetap penting, namun bukan lagi satu-satunya sumber kemenangan. Dalam kondisi tersebut, hero marksman yang stabil menghadapi tank menjadi pilihan utama. Hanabi dan Carry menjadi dua nama paling konsisten karena mampu menghadapi komposisi tebal dengan damage berkelanjutan. Sebaliknya, marksman populer seperti Wanwan dan Bruno mulai kehilangan tempat di meta atas. Selain membutuhkan momentum besar untuk berkembang, keduanya juga dinilai terlalu rentan terhadap tekanan crowd control dan inisiasi cepat. Perubahan tempo permainan membuat sejumlah hero klasik semakin jarang terlihat. Nama seperti Aldous, Bane, Vale, dan Alucard mulai kesulitan bersaing di rank tertinggi. Sebagian besar hero tersebut dianggap terlalu lambat untuk mengikuti tempo permainan modern yang menuntut rotasi cepat dan kontrol objektif sejak early game. Meski begitu, komunitas masih menemukan celah bagi beberapa hero of meta untuk bersinar. Hero seperti X, Borge, Joe, dan Cyclops tetap dianggap efektif jika digunakan dengan strategi yang tepat. X-Borg misalnya masih sangat kuat dalam tim fight panjang berkat sustain dan true damage miliknya. Meta Mei tahun 2026 menunjukkan bahwa kemenangan tidak lagi hanya bergantung pada mekanik individu. Faktor drafting kini menjadi aspek paling menentukan. Tim yang mampu membaca komposisi lawan dan menyesuaikan. Hero secara fleksibel memiliki peluang menang lebih besar dibanding sekadar mengandalkan hero comfort pick. Kombinasi sustain crowd control serta kemampuan membuka map menjadi fondasi utama permainan modern. Kesalahan kecil dalam draft bahkan bisa membuat sebuah tim kesulitan sejak early game tanpa kesempatan melakukan comeback.